Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini menjadi perenungan kita terdapat dalam Sakaria pasal 4 hingga pasal yang ke-6. Namun yang menjadi titik fokus saya pagi hari ini adalah terdapat dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian, "Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Saya akan memberikan perenungan kita pagi hari ini dengan judul Hanya Karena Tuhan. Setiap manusia pasti memiliki kekuatan untuk menanggung segala hal yang harus dihadapinya. Namun ternyata kekuatan itu dapat menurun, bahkan juga terbatas. Sementara tantangan atau masalah yang kita hadapi di depan itu bukannya semakin berkurang, melainkan semakin bertambah. Dengan kekuatan sendiri memang akan sangat terbatas. Sebab Tuhan itu tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk berjalan dengan kekuatannya sendiri. Penglihatan Sakaria sangat unik, sehingga membuat ia tidak mengerti maksudnya. Yang dilihat Sakaria adalah sebuah kandil yang terbuat dari emas dengan 2 pohon zaitun di sebelahnya, kiri dan kanan. Tentu pada zaman itu orang Israel mengerti bahwa cahaya pelita digunakan itu sebagai penerang, sedangkan minyak zaitun itu sebagai bahan bakarnya. Mereka juga mengerti bahwa kandil dan pelita adalah alat yang ada dalam bait suci. Yang menjadi kebingungan Sakaria adalah 7 corot yang di atas pelita tersebut. Namun kebingungan Sakaria pun terjawab yang dalam ayat 6 tadi yang saya bacakan, bahwa inilah firman Tuhan kepada Serubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Inilah yang harusnya disampaikan Sakaria kepada Serubabel yang memimpin proyek besar, yaitu mendirikan bait Allah. Dengan kekuatan, dengan keperkasaan sendiri, Serubabel tentu tidak akan mungkin menyelesaikan proyek ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, panggilan dan pekerjaan yang diberikan Tuhan harus diselesaikan dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara manusia. Panggilan dan pekerjaan Tuhan tentu dimulai dari skala yang kecil, yaitu diri sendiri. Kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, seberapa jauhnya. Kemudian terus meningkat, terus berlanjut pada skala keluarga. Tuhan percayakan kepada kita. Berlanjut pada lingkungan pelayanan kita, lingkungan sosial di mana kita berada, lingkungan kerja, bahkan kota dan negara kita. Ketika Serubabel mendapatkan tugas untuk membangun rumah Tuhan, tentu kita pun mendapatkan tugas untuk membangun rumah Tuhan. Di mana? Di keluarga kita, di pelayanan kita, di lingkungan di mana kita berada Tuhan tempatkan, kita harus membangun rumah Tuhan. Mungkin pencapaian-pencapaian yang sedang kita nikmati saat ini, yang sudah kita pernah alami, biarlah itu menjadi rasa syukur kita dan tidak menjadikan kita sombong. Bahwa segala yang kita alami tentu hanya itu kemuliaan Tuhan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kita, saya bisa melakukan ini dan itu. Namun biarlah kita menyadari bahwa hanya karena Tuhan sajalah semua yang terjadi dalam hidup kita atas izin Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.